Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah mengganti huruf hamzah dengan huruf iya atau waw. Jadi pembahasan ini masih di dalam pembahasan al-i'lal bil qalbi, yaitu proses i'lal dengan cara mengganti. Hamzah dapat diganti dengan waw atau ya dengan beberapa syarat atau ketentuan. Yang pertama adalah manakala hamzah terletak setelahnya alif zaidah di dalam wazan mafailu. Jadi bentuknya di sini adalah bentuk jamak atau wazan-wazan yang menyerupai terhadap wazan mafailu, baik dalam jumlah huruf hijaiyahnya ataupun dalam posisi harokatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah hamzah tersebut bukanlah merupakan hamzah asli, namun hamzah yang ada ini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah lam fi'il pada bentuk mufradnya haruslah berupa hamzah yang asli atau juga berupa huruf ilat yang juga asli. Jadi bukan merupakan perubahan bentuk dari huruf yang lainnya. Contoh seperti lafadz yang lam fi'il pada bentuk mufradnya di sini berupa hamzah, seperti khoti'atun. Khoti'atun ini adalah bentuk mufradnya, di mana di sini terdapat hamzah dan hamzahnya ini adalah merupakan hamzah yang asli. Dan pada lafadz khoti'ah di sini jamaknya adalah khotoya yang mengikuti wazan fa'ailu. Jadi pada asalnya lafadz khotoya di sini adalah berupa khotoyi'u. Bagaimana lafadz khotoyi'u itu dapat berubah menjadi khotoya? Karena memang pada lafadz khotoyi'u ini sudah memenuhi syarat sehingga bentuknya di sini akan berubah menjadi khotoya. Kita perhatikan ketentuan-ketentuan yang ada ini nantinya akan terjadi ketika lafadz khotoyi'u itu melalui proses i'lal. Kita mulai dari pada lafadz khotoyi'u. Proses yang pertama adalah pada lafadz khotoyi'u ini terdapat huruf ya yang terletak setelahnya alif zaidah pada wazan yang serupa dengan wazan mafailu, di mana wazan lafadz khotoyi'u itu pada asalnya adalah berwazan fa'ailu yang serupa dengan wazan mafailu. Pada bentuk mufradnya, ya yang ada ini adalah merupakan huruf mat. Sebagaimana tadi dijelaskan, bentuk mufrad dari lafadz khotoyi'u itu adalah khoti'atun. Di sini iya-nya merupakan huruf mat karena memang iya di sini sukun terletak setelahnya harkat kasroh, khoti'atun. Jadi iya yang ada di sini pada bentuk mufradnya adalah merupakan huruf mat. Dengan demikian, iya di sini akan berubah menjadi hamzah. Maka khotoyi'u akan menjadi khotoi'u. Maka terdapatlah dua hamzah yang bertemu langsung di dalam satu kalimat. Oleh karena itu, hamzah yang di akhir ini akan dirubah menjadi huruf ya, sehingga khotoi'u akan menjadi khotoi'u. Selanjutnya, harkat pada hamzah yang pertama itu difathahkan untuk meringankan bacaan. Jadi awalnya khotoi'u akan menjadi khotoayu. Jadi hamzahnya yang kasroh ini diganti dengan fathah.
Dan selanjutnya di sini terdapat huruf ya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka ya ini pun haruslah diganti dengan alif, sehingga khoto ayu akan menjadi khotoa. Maka berkumpullah 3 alif, yaitu alif yang pertama setelah huruf to, kemudian hamzah yang menyerupai huruf alif, dan yang terakhir adalah alif yang ada di akhir kalimat. Dan hal ini dianggap buruk oleh orang Arab, sehingga hamzahnya di sini akan diganti dengan huruf ya, sehingga khotoa akan berubah menjadi khotoya. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada ini terjadi ketika terjadi di dalam proses, di mana kita perhatikan lafadz khotoiu. Di sini terdapat hamzah yang terletak setelahnya alif zaidah. Kemudian yang kedua, hamzahnya ini bukanlah hamzah yang asli, di mana hamzah yang pertama ini adalah merupakan perubahan bentuk daripada huruf ya. Jadi karena memang ini bentuk asalnya adalah ya, maka ini bukanlah hamzah yang asli. Dan yang ketiga, lam fi'il pada bentuk mufradnya itu berupa huruf hamzah, di mana tadi bentuk mufradnya adalah khotiatun. Di sini lam fiilnya adalah berupa hamzah, dan hamzahnya di sini adalah merupakan hamzah yang asli, sehingga ketika dibentuk jamak akan berubah menjadi khotoyiu, dan selanjutnya setelah melalui proses ilal akan menjadi lafadz khotoya. Proses ilal di dalam bahasa Arabnya adalah khotoya asluhu khotoyiu ala wazni fa'ayilu ubdilatil ya'u hamzatan liwuku'iha ba'da alifin zaidatin ma'a kauniha maddan fil mufradi fasara khotoi'u thumma ubdilatil hamzatul akhiratu ya'an litatarrufiha ba'da hamzatin fasara khotoi'u thumma qulibat kasratul hamzati fathatan talaban litakhfif fasara khotoayu thumma ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara khoto'a fajtama'at thalathu alifat al alifu wal hamzatu tushbihul alifa wal aliful akhiratu fa ubdilatil hamzatu ya'an fasara khotoya. Maksudnya adalah khotoya asluhu khotoyi'u. Lafadz khotoya itu pada asalnya adalah khotoyi'u ala wazni fa'ayilu, mengikuti wazan fa'ayilu. Ubdilatil ya'u hamzatan, huruf ya diganti dengan hamzah liwuku'iha ba'da alifin zaidatin ma'a kauniha maddan fil mufradi, karena ya tersebut terletak setelahnya alif zaidah, sementara pada bentuk mufradnya ya tersebut merupakan huruf mat. Fasara khotoi'u, maka jadilah lafadz khotoi'u. Thumma ubdilatil hamzatul akhiratu ya'an, selanjutnya hamzah yang terakhir itu diganti dengan ya litatarrufiha ba'da hamzatin, karena posisi daripada hamzah tersebut berada di akhir kalimat atau di ujung kalimat dan terletak setelahnya huruf hamzah yang lain. Fasara khotoiyu, maka jadilah lafadz khotoiyu. Thumma qulibat kasratul hamzati fathatan, selanjutnya kasroh pada hamzah tersebut diganti dengan fathah talaban litakhfif, karena untuk memperingat bacaan. Fasara khotoayu, maka jadilah lafadz khotoayu. Thumma ubdilatil ya'u alifan, selanjutnya huruf ya itu diganti dengan alif. Kenapa? Litaharrukiha wa infitahi ma qablaha, karena ya tersebut berharkat dan posisinya terletak setelahnya harkat fathah. Fasara khotoa, maka jadilah lafadz khotoa. Fajtama'at thalathu alifat, maka berkumpullah 3 huruf alif. Al alifu wal hamzatu tushbihul alifa wal aliful akhiratu, yaitu huruf alif yang pertama, selanjutnya hamzah yang dalam hal ini menyerupai huruf alif, dan yang ketiga adalah huruf alif yang ada di akhir. Fa'ubdilatil hamzatu ya'an, maka hamzahnya di sini digantilah dengan huruf ya. Fasara khotoya, maka jadilah lafadz khotoya.
Ini adalah proses di mana huruf hamzah itu pada akhirnya akan dirubah menjadi huruf illat ya di dalam contoh khotoyi'u ini, sehingga menjadi khotoya. Selanjutnya contoh di mana lam fiil pada bentuk mufradnya di sini berupa huruf illat. Jadi pada contoh yang pertama tadi lam fiil pada bentuk mufradnya berupa hamzah. Sekarang contoh dari lam fiil yang bentuk mufradnya berupa huruf illat. Kita perhatikan lafadz qadhiyah. Qadhiyatun. Lafadz qadhiyatun itu aslinya adalah qadhiyatun. Qadhiyatun, di mana di sini terdapat dua huruf ya yang selanjutnya diidghamkan sehingga menjadi qadhiyah. Jadi ya yang ada pada lafadz qadhiyah ini adalah merupakan huruf mat di mana ya di sini sukun terletak setelahnya harkat kasroh. Wazan daripada lafadz qadhiyah di sini adalah berwazan fa'ilatun. Jamak daripada lafadz qadhiyah itu adalah qadhaya, yang pada asalnya adalah qadhayiyu. Qadhayiyu nantinya akan berubah menjadi qadhaya setelah terjadi proses i'lal. Ini adalah contoh di mana bentuk mufrad pada lam fiilnya berupa huruf ilat. Huruf ilatnya di sini adalah huruf ilat ya. Qadhiyatun asalnya qadhiyatun. Selanjutnya diidghamkan menjadi qadhiyatun yang mengikuti wazan fa'ilatun. Bentuk jamaknya adalah qadhaya. Qadhaya ini pada asalnya adalah qadhayiyu. Bagaimana lafadz qadhayiyu ini berubah menjadi qadhaya? Proses i'lalnya adalah kita mulai dari lafadz qadhayiyu. Qadhayiyu adalah merupakan bentuk asal dari jamak lafadz qadhiyatun yang pada asalnya adalah qadhiyatun. Bagaimana prosesnya? Di sini terdapat huruf ya, yang mana ya di sini terletak setelahnya alif zaidah pada wazan yang serupa dengan wazan mafa'ilu. Wazannya adalah fa'ayilu, qadhayiyu fa'ayilu. Maka ya di sini pun haruslah diganti dengan hamzah. Maka qadhayiyu akan berubah menjadi qadhayiyu. Selanjutnya kasrohnya hamzah di sini diganti dengan fathah dalam rangka untuk memperingan bacaan, sehingga qadha'iyu berubah menjadi qadha'ayu. Kemudian ya yang ada di akhir di sini karena memang dia berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka dia akan diganti dengan alif. Maka qadha'ayu berubah menjadi qadha'a. Maka berkumpullah tiga alif, yaitu alif yang pertama, selanjutnya hamzah yang menyerupai alif, dan yang ketiga alif yang ada di akhir. Oleh karena itu hamzah ini pun haruslah diganti dengan ya sehingga menjadi qadhaya. Ini pun sudah memenuhi syarat-syarat yang ada, di mana di sini terdapat huruf hamzah yang terletak setelahnya alif zaidah yang mengikuti wazan yang serupa dengan wazan mafa'ilu, yaitu wazan fa'ailu. Selanjutnya hamzah yang ada ini pun bukan merupakan hamzah asli, melainkan hamzah yang merupakan perubahan bentuk dari huruf ya yang asalnya adalah qadhayiyu menjadi qadha'iyu. Dan kemudian lam fiil pada bentuk mufradnya ini pun adalah merupakan huruf ilat, yaitu bentuk mufrad daripada lafadz qadhayiyu itu adalah qadhiyatun. Jadi qadhiyatun lam fiilnya di sini berupa huruf ilat, yaitu berupa huruf ya, sehingga pada akhirnya qadhayiyu berubah menjadi qadhaya. Proses i'lalnya di dalam bahasa Arab adalah qadhaya asluhu qadhayiyu ala wazni fa'ayilu.
ubdilatil ya'u hamzatan liwuku'iha ba'da alifin zaidatin ma'a kauniha maddan fil mufradi fasara qadha'iyu. Thumma qulibat kasratul hamzati fathatan talaban litakhfifi fasara qadha'ayu. Thumma ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara qadha'a. Fajtama'at thalathu alifat, al alifu wal hamzatu tushbihul alifa wal aliful akhirah fa ubdilatil hamzatu ya'an fasara qadhaya. Maksudnya adalah qadhaya asluhu qadhayiyu. Lafadz qadhaya asalnya adalah qadhayiyu ala wazni fa'ailu, mengikuti wazan fa'ailu. Ubdilatil ya'u hamzatan, huruf ya diganti dengan hamzah liwuku'iha ba'da alifin zaidatin, karena huruf ya tersebut terletak setelahnya alif zaidah ma'akauniha maddan fil mufradi, sementara pada bentuk mufradnya ya tersebut adalah merupakan huruf mad. Fasara qadha'iyu, maka jadilah lafadz qadha'iyu. Tsumma kulibat kasratul hamzati fathatan, selanjutnya kasroh yang ada pada hamzah tersebut dirubah menjadi fathah tolaban litakhfifi, karena untuk memperingan bacaan. Fasara qadha'ayu, maka jadilah lafadz qadha'ayu. Tsumma ubdilatil ya'u alifan, selanjutnya huruf ya itu diganti dengan huruf alif litaharrukiha wa infitahi ma qablaha, karena huruf ya tersebut berharkat dan posisinya terletak setelahnya harkat fathah. Fasara qadha'a, maka jadilah lafadz qadha'a. Fajtama'at thalathu alifat, maka berkumpullah 3 alif. Al alifu wal hamzatu tushbihul alifa wal aliful akhiratu, yaitu huruf alif, selanjutnya hamzah yang menyerupai huruf alif, dan alif yang ada di akhir. Fa ubdilatil hamzatu ya'an, maka hamzah diganti dengan ya. Fasara qadhaya, maka jadilah lafadz qadhaya. Ini adalah beberapa contoh dari huruf hamzah yang akan diganti dengan huruf ya, manakala huruf hamzah tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada ini. Di mana pada contoh yang pertama tadi khotoyi'u berubah menjadi khotoya, sementara lafadz qadhayiyu berubah menjadi qadhaya. Untuk contoh-contoh yang lainnya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.